Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qawil sultan al-wadi burhanu al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa karim al-'abid ala miftah al-bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus panitia penyelenggara Hall Akbar, yaitu Aba Ashraf Samsudin, yang insya Allah kita semua hadir di sini, kita mendapat keberkahan beliau. Amin. 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 Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama pada malam hari ini di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu fahuwa mutamanni, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustaghni. Kata Sayyidina Ali, barang siapa orang yang menganggap bahwa dirinya bisa masuk surga tanpa harus beramal, maka kata Sayyidina Ali, orang ini menghayal. Wa man dhanna annahu bibadli juhdi yasilu fahuwa mustaghnin. Tetapi barang siapa orang yang merasa yakin masuk surga karena amal ibadahnya, perhatikan baik-baik Bu ya. Ini saya seriuskan dulu. Yang pertama tadi, tidak mau beramal tetapi mengharap surga, itu menghayal. Dan yang kedua, beramal, beribadah dan yakin dengan amal ibadahnya itu bisa masuk surga, fahuwa mustaghni, maka seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Ayo coba kumpulin amal ibadah sampean dan buktikan bisa nggak amal ibadah sampean bisa menghantarkan sampean ke surga dibandingkan dengan dosa dan maksiat kita kepada Allah. Maka artinya bukan amal ibadah kita yang membuat kita bisa masuk surga, tetapi semuanya itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
jamaah ketahui, kita bisa beramal, kita bisa beribadah, semuanya itu karena kebaikan Allah kepada kita. Perlu jamaah ketahui, berapa banyak manusia yang tidak Allah buka hatinya untuk mau beramal. Berapa banyak manusia yang tidak Allah buka hatinya untuk mau datang ke tempat majelis, bersolawat, lalu hati sampean dibuka, sampean mau beramal, sampean mau bersolawat, sampean mau bersedekah, sampean mau datang ke tempat majelis. Siapa yang membuka hati sampean? Maka berarti itu semua karena kebaikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa beramal, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke tempat majelis ini. Artinya kita bisa beramal, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke tempat majelis ini. Itu bukan kita yang hebat, tetapi itulah kebaikan Allah kepada kita. Maka pandangan ini menunjukkan bahwa diri kita bisa semuanya ini semata-mata karena rahmatnya Allah, yang insya Allah dengan rahmat tersebut Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanatil akhiratu hamba." Barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, seperti yang kita lakukan malam hari ini. Jadi tujuan kita malam ini berkumpul karena urusan akhirat. Gak mungkin kita kumpul di sini mikirin utang, takut ditagih orang. Jujur aja Bu, sampai di rumah sama di sini, batin sampai lebih tenang di mana? Di sini. Gak ada orang yang nagih utang sampai di sini, ya kan? Makanya lebih adem, hati kita tenang. Maka kata Nabi, barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka kata Nabi, ja'alallahu inahu fi qalbihi. Allah akan meletakkan kekayaan di hati mereka. Saya beri contoh. Ada orang makan sate, makan gulai, atau makan kebuli, atau makan apapun itu. Kalau sudah makan, pasti kenyang. Dan apabila sudah kenyang, apapun di hadapannya tidak akan berselera lagi. Karena Allah sudah meletakkan kekenyangan di dirinya. Sedangkan makanan-makanan yang tadi itu hanya wasilah untuk menuju kenyang. Nah, seperti itulah kalau Allah sudah meletakkan kekayaan di dalam hati seseorang. Ada orang sibuk berebut dunia, mereka tidak akan tergiur. Karena Allah sudah meletakkan kekenyangan di dirinya. Dan kekayaan mereka itu bukan dunia. Karena kata Nabi, laisal ghina biqatil ardh. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Nah, inilah hakikatnya orang-orang yang kaya itu. Kenapa? Wa huwal ghaniyyu billah. Mereka cukup dengan Allah, cukup dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Jadi orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka Allah akan meletakkan kekayaan di diri mereka. Lalu yang kedua kata Nabi, barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan akhirat, maka kata Nabi, wa jama'a lahu sablahu. Allah akan memudahkan urusan mereka di dunia. Jadi urusan mereka di dunia ini mudah saja. Karena jujur saja, urusan dunia ini kalau dikejar malah lari.
Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia datang kepada kita. Jadi Allah mudahkan urusan kita semua di dunia ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata Nabi, barang siapa orang yang di dalam hidupnya mengutamakan urusan akhirat, maka kata Nabi, wa atadhu dunya wa hiya rahimah. Dunia akan datang kepada mereka berserah diri. Tergantung mereka bagaimana menyikapi dunia tersebut. Tetapi dunia ini tunduk datang kepada mereka. Nah, itulah tiga hal yang apabila di dalam kita hidup mengutamakan akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia. Tetapi awas, apabila dunia yang ada di otak kita, sedangkan kita diciptakan oleh Allah tujuannya bukan untuk dunia, maka kata Nabi, man kana fid dunya hamba, barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia, maka kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ilaihi, Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan matanya. Awas, hati-hati. Karena sekarang banyak orang seperti itu. Hidupnya sibuk dengan urusan dunia dan dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Bahkan lagi sholat ke masjid, otaknya dunia. Loh, padahal dunia ini hanya wasilah, hanya jembatan untuk menuju akhirat. Maka kita mesti mengerti, bisa membedakan mana tujuan, mana wasilah. Jangan setiap hari berdoa minta sama Allah, ya Allah berikan dagangan kami laris. Loh, sampai bekerja itu tujuannya ibadah, maka niatkanlah sampai bekerja itu untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan sampean di dunia. Barang siapa orang yang sibuk dengan urusan dunia, berapapun kekayaannya, Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan matanya. Bukannya tidak kaya, tetapi berapapun kekayaannya, Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan matanya. Nah, inilah hakikatnya orang-orang yang miskin itu. Hidupnya tidak ada puasnya, merasa kurang dan kurang saja, sehingga segala hal dihalalkan, sudah tidak melihat halal haram lagi, semuanya disikat. Ya contohnya, ya maaf saja, contohnya seperti pejabat yang masuk penjara karena korupsi. Itu otaknya dunia saja. Nah, itu yang pertama. Jadi barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia, maka Allah akan meletakkan kemiskinan di hadapan matanya. Lalu yang kedua kata Nabi, barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia, kata Nabi, wa atadhu dunya wa farraqa 'alais salam. Barang siapa orang yang di dalam hidupnya sibuk dengan urusan dunia, maka Allah akan hancurkan semua urusan mereka. Susun rencana dengan sebaik-baiknya, susun. Ujung-ujungnya pasti Allah akan hamburkan semuanya. Anta turidu ana urid, wallahu maf'alu ma yurid. Engkau ingin begini, aku ingin begitu, tapi akhirnya Allah lah yang menentukan. Kita ini manusia, hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Maka akhirnya walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Ujung-ujungnya rezeki itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
pesan saya untuk jamaah semuanya. Pesan saya yang pertama, jadikanlah akhirat sebagai tujuan sampean hidup. Boleh sampean kaya, sekali lagi saya katakan boleh sampean kaya, boleh sampean menjadi pejabat, tapi jadikanlah semuanya itu sebagai wasilah atau jembatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah malu di dalam kebaikan, karena sesungguhnya malu di dalam kebaikan itu menunjukkan kita terhalang dari kebaikan tersebut. Kita malu bagus, tetapi malu untuk menuntut ilmu itu tidak bagus. Dan yang terakhir, kata para ulama, suhbatu ahli thoriq bitakhalluq bi ahlaki ulaikal fariq. Cara kita berkumpul dengan para arifin, dengan para ulama adalah berakhlak seperti akhlak mereka. Wal muradu bil mahabbati muwafaqatul maqbul. Yang dimaksud cinta dengan para ulama bukan cinta sekedar ucapan saja, tetapi ikuti akhlak mereka. Jadi itu pesan saya. Habib Mustafa belum datang ya? Oke, saya tambah sedikit ya. Gini Bu ya, Pak, Bu, Masya Allah luar biasa sampai. Insya Allah Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Semoga kita menjadi umat yang dicintai dan dirindukan oleh Sayyidina Muhammad dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Gini Bu, Pak, jujur saja, kita ini tidak memiliki modal apapun untuk menghadap Allah, terkecuali kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Sedangkan kiamat sudah semakin dekat. Di dalam sebuah riwayat, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diceritakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Kana Rasulullah idza khatab ihmarrat aina wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu." Nabi Muhammad apabila beliau berkhutbah, maka mata beliau akan menjadi merah, suara beliau akan semakin lantang, dan emosi beliau akan semakin meningkat. Artinya Nabi Muhammad itu kalau berceramah itu menggebu-gebu. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam khutbah tersebut? Singkat cerita, Nabi Muhammad berkata, "Innama bu'istu ana was-sa'ata hatain." Kata Nabi Muhammad, aku ini diutus oleh Allah dan jarak antara aku dengan kiamat seperti ini. Artinya Nabi Muhammad dengan kiamat itu begitu dekat, dekat sekali. Maka jika Nabi mengatakan kiamat itu dekat, berarti kita mesti memperhatikan apa itu kiamat. Lalu di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Lalu Nabi menjawab, kata Nabi, "Ma'adattalah." Kata Nabi, sekarang aku bertanya kepada engkau, memikirkan kapan kiamat itu tidak penting. Cuma apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat. Memikirkan kiamat itu tidak penting. Cuma modal kita ini apa untuk menghadapi kiamat.
Loh, kiamat itu pasti. Cuma modal kamu apa? Lalu orang tersebut menjawab, kami tidak punya modal apa-apa ya Rasulullah. Ma'adatu bikasrati sawm wala sholat wala sodaqah walakin uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, kami ini tidak banyak puasa sunnah, kami tidak banyak sholat sunnah, dan kami tidak banyak bersedekah, tetapi kami cinta kepada Allah dan cinta kepada Engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendengar jawaban tersebut, lalu Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Di dalam riwayat yang lain dikatakan anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, inilah modal kita bersama. Malam hari ini kita berkumpul karena kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Dan inilah satu-satunya modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi berkata bahwa sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka pesan saya, perbanyaklah sholawat kepada Sayyidina Muhammad. Karena para ulama mengatakan, perbanyaklah sholat, perbanyaklah kalian bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Karena sesungguhnya sholawat kalian tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam kondisi apapun. Amal ibadah kita seperti sholat, membaca Al-Quran, haji dan umroh, puasa Ramadan, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. Illa sholatan alal habibi Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad, kecuali sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi menangis diterima, tertawa diterima, dalam kondisi khusyuk diterima, bercanda diterima. Itu kehebatan sholawat. Kenapa demikian Allah menyikapi sholawat tersebut? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad, sesungguhnya sampean tidak akan pernah mulia dengan apapun. Sampean tidak akan pernah sampai ke emperan surga dengan sujud manapun. Sampean tidak akan pernah sampai ke pintu surga dengan ilmu segudang apapun. Tetapi sampean hanya akan bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah yang Allah titipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan Allah akan menurunkan rahmatnya 10 kali. Al-Imam Umar Mukhtar mengatakan, jika seandainya satu rahmat Allah, satu saja rahmat Allah diyakini bisa dipertahankan sampai kita wafat, maka ketahuilah dengan satu rahmat Allah akan mampu menghantarkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dengan satu rahmat Allah akan mampu menggenggam kunci di tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya tambah sedikit lihat terakhir ini, saya nggak sanggup. Saya nggak kuat lihat sampai masuk Allah, luar biasa.
Ayo makanya saya gak kuat lama-lama di sini ya. Saya ingin kawin lagi saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Bu, ini betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dikatakan, la sholata liman lam yusolli ala sayyidina Muhammad. Tidak sah sholat seseorang yang apabila tidak bersolawat kepada sayyidina Muhammad. Bahkan sholat pun menjadi mulia karena sebab ada sholawat kepada Nabi Muhammad di dalamnya. Sampai-sampai Sayyidina Imam Ali Al-Qudus mengatakan di dalam sholawat, Allahumma sholli ala man sarrafta sholata bi sholati. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada orang yang sembahyang itu mulia karena sebab sholawat kepada Nabi dibaca di dalamnya. Jadi bukan Nabi mulia karena disebut di dalam sholat, tetapi sholat itu ikut mulia karena nama Nabi disebut di dalamnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai malaikat Jibril itu terperangah, terheran-heran. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Muhammad, Iqra. Ya, kata Nabi, alimtu. Lalu kata Jibril, sin. Kata Nabi, alimtu. Maksud Jibril mau mengatakan Yasin, tapi kata Nabi, alimtu, aku sudah tahu. Sampai Jibril menurunkan ayat lagi, Alif Lam Mim. Tapi kata Nabi, alimtu, aku sudah tahu. Sehingga Jibril mengatakan, Kif ya Muhammad, alimta ma lam a'lam. Ya Muhammad, bagaimana mungkin engkau tahu apa yang aku belum tahu? Cuma tinggal doa kepada Allah, tawasul kepada seorang wali. Bisa Allah Jibril baru datang membawakan ayat, tetapi Nabi sudah tahu apa yang akan disampaikan oleh Jibril. Subhanallah. Sampai di suatu hari, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dar Al-Ghifari, terdapat percakapan antara Nabi Muhammad dengan para malaikat. Nabi Muhammad bertanya kepada para malaikat, ya malaikatullah, wahai malaikat-malaikat Allah, hal alimtum, hal araftumuni haqqa ma'rifat. Wahai malaikat-malaikat Allah, tahukah kalian tentang aku dengan sebenar-benarnya ma'rifat? Lalu para malaikat menjawab, ya Rasulullah, kaifa la a'rifuka wa kaifa la na'rifuka wa antum awwalul khalaqin. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak mengenal engkau, sedangkan engkau adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di dalam riwayat yang panjang ini sampai dikatakan fasawallahu ala arsihi, ketika Allah beristiwa, dalam tanda kutip, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Fawaqaban nabi amama arsihi, maka Nabi pun berdiri berdiam di depan arsy-Nya Allah. Wa namurru alaikum, kata para malaikat, dan kami lewat di antara engkau dan Allah. Maka ketika kami melewati ars, kata para malaikat, di situ kami melihat engkau ya Rasulullah, tusabbihunahu wa tukabbirunahu wa tuhallilunahu wa tumajjidunahu wa tukabbisunahu fanusabbihu bitasbih. Di situ kami melihat engkau ya Rasulullah bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah, bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Maka di situ kata para malaikat, kami bertasbih karena tasbihnya engkau ya Rasulullah, kami bertahlil
karena tahlilnya engkau ya Rasulullah. Kami bertasbih karena tasbihnya engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, kenapa malam hari ini kita bersolawat? Karena ini solawatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dari sini, kita semua ini, yang dari sini, tafarru'al wujuduhu khalqan ba'dal khalqin fima hadasa wa ma taqaddam. Semuanya ini berasal dari sini, dari yang namanya Muhammad Allah. Semuanya dari sini, dari yang namanya Muhammad Allah. Nama Muhammad ini yang selama ini kita sebut namanya, jangan sebut dengan pikiran kosong. Sayang sekali. Maka pesan saya, ketika sampean bersolawat, sampean memuji Nabi Muhammad, bawa hajat-hajat kalian semua. Saya yakin dan pastikan, insya Allah Allah akan kabulkan hajat-hajat kalian semua. Semoga Allah senantiasa meletakkan di hati kita kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang dicintai dan dirindukan oleh Sayyidina Muhammad, dan akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.